Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Engkau memberi kami permulaan hari baru. Sudilah memelihara kami dengan kekuatan-Mu, supaya kami jangan berdosa selama hari ini, melainkan hidup pantas sebagai pengikut Kristus dengan pikiran, perbuatan, perkataan, dan pekerjaan kami. Ya Roh Pencipta, kami mohon selesaikanlah karya yang telah Kumulai dalam diri kami. Hindarkanlah kami dari segala perbuatan yang jahat, dan hidupkanlah dalam hati kami penghargaan terhadap segala yang hidup dan kegembiraan atas segala yang baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Keluaran bab 34 ayat 29 sampai ayat 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dengan membawa kedua loh hukum Allah, ia tidak tahu bahwa kulit wajahnya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Dan ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya. Maka mereka takut mendapati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Lalu Harun dan para pemimpin jemaah datang kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah semua orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah wajahnya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila keluar, ia menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat bahwa kulit wajah Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi wajahnya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kuduslah Tuhan Allah kita. Kuduslah Tuhan Allah kita. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduskanlah dia. Kuduslah Tuhan Allah kita. Musa dan Harun di antara imannya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab mereka. Kuduslah Tuhan Allah kita. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Kuduslah Tuhan Allah kita. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kuduslah Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda Putra-Mu. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 13 ayat 47 sampai ayat 53. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan.
Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat itu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan berkertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang itu menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada satu cerita seorang anak yang begitu bangga dapat merawat ibunya yang sedang menjalani perawatan di pusat pelayanan kanker. Ia begitu bangga melihat ibunya yang sedang menjalani hari-hari tersulitnya masih sempat membaca kitab suci dan mendoakan orang lain sebelum beliau tidur. Ibunya menyediakan waktu untuk bersekutu bersama Yesus setiap hari, mengungkapkan imannya melalui ketergantungannya kepada Allah, kebaikannya, dan hasratnya untuk menguatkan serta mendoakan orang lain. Tanpa menyadari betapa wajahnya yang penuh senyum itu memancarkan anugerah kasih dari Tuhan. Ibunya membagikan kasih Allah kepada orang-orang di sekitarnya, sampai tiba harinya Allah memanggil pulang ke surga. Saudara-saudari terkasih, kita mungkin tidak tahu bagaimana pengalaman kita dengan Allah dapat mengubah kita seiring waktu, dan transformasi tersebut tidaklah secara fisik seperti wajah Musa yang menjadi bercahaya. Namun ketika kita menyediakan waktu bersama Allah dan menyerahkan hidup kita kepadanya setiap hari, kita dapat mencerminkan kasih-Nya Allah, dapat menarik orang-orang mendekat kepadanya. Ketika bukti kehadirannya terlihat di dalam dan melalui kita. Saudara-saudariku yang terkasih, ada satu cerita lain, banyak turis mancanegara yang memberikan pengakuan bahwa masyarakat Indonesia sangat ramah. Itu karena sering menjumpai orang yang memberi senyum ataupun salam kepada orang asing. Keramahan ini menjadi kesan yang baik saat mereka mengenang orang-orang Indonesia. Ini adalah sisi lain yang menjadi kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Selain pemandangannya yang indah, wajah yang mampu memberi kesan dan kenangan indah seharusnya dipancarkan oleh setiap pribadi. Menihilkan ketakutan saat ada perjumpaan adalah hal yang menakjubkan. Maka setiap perjumpaan menjadi saat yang paling membahagiakan. Namun, wajah dunia dengan segala persoalan yang sering kali kita hadapi tidak terlalu ramah untuk setiap orang. Oleh karena itu, dibutuhkan iman yang perlu dihayati dan dihidupi. Iman yang hidup dan bertumbuh akan memberi karakter berkesan dan damai pada setiap pribadi yang menghidupinya. Dalam Injil pada hari ini, kita bisa memetik cerita bahwa banyak orang kudus meninggalkan segalanya untuk mencari Allah. Betapa bahagianya ketika Allah ditemukan. Kebahagiaannya tak dapat diukur dengan uang maupun dengan harta. Dengan tekun dan tabah, ia berusaha menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Miskin secara lahiriah, tapi kaya secara batiniah. Ia bersinar laksana matahari di dalam pelayanannya dan membawa banyak orang dekat pada Allah. Apakah hidup kita juga bersinar sehingga banyak orang makin dekat dengan Allah?
Tetap semangat, selamat berkarya, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.